Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Begitu banyak hal yang terjadi pasca pandemi, pembiasaan, new normal, atau hal-hal yang kemudian kita belum lakukan dan saat ini sudah menjadi hal yang harus dilakukan sebagai bentuk kewajiban atau hal-hal yang memang sebagai antisipasi untuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Melihat dengan hal ini, Bu, pembiasaan dan kebiasaan baru yang kemudian juga sudah mulai dilakukan, terutama di dalam dunia pendidikan, orang tua, peranan guru, kemudian juga sang siswa atau pelajar itu tadi, ya. Ini kan menjadi sebuah satu kesatuan yang dulunya memang sempat terabaikan, bahwa peranan orang tua mungkin hanya sebatas nanya ada PR atau enggak, kemudian yang ngerjain tetap anaknya gitu ya, atau tidak ada penyelesaian secara diskusi atau musyawarah dengan orang tua istilahnya. Dengan fenomena hari ini kan istilahnya juga cukup berubah, sehingga keterikatan antara orang tua dan anak pada saat sekolah ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa terlepaskan. Betul. Sejauh mana sebenarnya ini bisa memberikan bonding dan kedekatan, Bu, kepada hubungan antara orang tua dan anak dengan guru? Ya, saya melihat pendidikan pasca pandemi ini itu memang punya dampak banyak lebih banyak bagusnya daripada tidaknya. Pertama tadi seperti disebutkan bonding itu, jadi antara orang tua dengan guru, ya kan, orang tua dengan siswa, dengan anaknya, sehingga dia yang dulu mungkin tidak pernah peduli anaknya belajar apa, sekarang dia udah nanya, ya kan, paling tidak nanyain PR ada atau enggak. Kemudian ada keakraban antar orang tua karena mereka grup WA punya, ya kan. Bahkan saya ada satu grup WA itu, ada satu kemudian ternyata dia itu merupakan apa namanya kalau yang sering memberikan program parenting. Jadi dia sering share video tentang bagaimana harus melakukan bagaimana harus mengasuh anak. Itu bagus tuh. Jadi dia berbagi, ya. Bonding, kemudian orang tua akan semakin peduli. Yang dulu tidak tahu apa-apa misalnya tentang Zoom, ya kan, tentang Google Classroom. Sekarang orang tua paling tidak mendengar, ya kan. Kemudian semakin pedulilah misalnya tentang kesehatan mata, kesehatan tubuhnya. Walaupun sekarang pasca pandemi tetaplah mengingatkan anaknya untuk pakai masker, ya kan, cuci tangan, makan yang sehat, ya kan. Yang sebelumnya mungkin sebelumnya tuh ya nggak terlalu penting lah itu, ya kan. Artinya dengan kondisi seperti itu bisa menjadi sebagai salah satu langkah pendekatan. Betul. Bagi orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, maupun juga orang tua kepada guru dan sebaliknya begitu. Terakhir, kesimpulan dalam tema kita pada hari ini. Jadi walaupun kita sudah setahun melewati masa pandemi, sudah mulai kembali hidup normal, ya. Namun tetap hal-hal positif yang kita lakukan pada masa pandemi diteruskan. Jaga kesehatan, makanan, ya kan. Terus kemudian saling peduli terhadap antara orang tua dengan anak, ya kan, tentang pendidikannya, tentang kesehatannya, tetap saya pikir bagus juga terus dilanjutkan. Walaupun itu tentu pelan-pelan, nggak bisa simsalabim, ya kan. Kemudian komunikasi orang tua dengan guru tetap harus dijaga, ya kan. Paling tidak, bahkan dulu tuh pernah loh yang awal-awal itu sekolah itu dia memberikan rekapitulasi kehadiran anak per mata pelajaran. Jadi misalnya hari ini hari Selasa, mata pelajaran 1, 2 anak hadir atau tidak. Jadi dikirim ke orang tua. Jadi waduh, ini anakku kemana nih, bisa itu ketahuan kan. Apalagi pada masa awal-awal mulai new normal itu kan bergilir tuh, ya kan, seminggu kelas ini, seminggu kelas ini. Jadi walaupun online, anak tetap ada absennya, jadi dia harus ngabsen, entah pakai WA, entah pakai Google Form, tetap menulis kehadiran sehingga orang tua bisa tahu, oh anakku tertidur nih tadi nih, gitu. Jadi baguslah itu diteruskan kepedulian itu.
Insya Allah itu juga kemudian menjadi solusi bagi kedekatan antara orang tua dan juga anak, dan sedikit membantu untuk monitoring ya Bu ya, bahwa sejauh mana tingkat kecerdasan anak, tingkat kemampuan anak untuk aktif dalam mengejar ilmunya. Betul. Dan betul-betul memang mengembalikan akan tujuan dalam menuntut ilmu itu tadi, untuk benar-benar mencari dan menginginkan akan sebuah pengetahuan, bukan hanya sebatas ingin lulus dan dapat nilai yang bagus. Terima kasih Bu Ina Mutmainah, Sama-sama. Masya Allah, atas diskusi kita pada hari ini. Semoga memberikan keberkahan dan kebermanfaatan bagi para orang tua di luar sana yang hari ini istilahnya juga menjadi cerdas di dalam situasi pasca pandemi hari ini. Semoga para orang tua di luar sana juga diberikan kemudahan dan keberkahan atas jasa yang istilahnya tidak ada balasannya, yang selain membesarkan, mendidik dan menafkahi, juga betul-betul mengikuti segala prosesnya untuk terhadap kecerdasan anak, terutama generasi bangsa. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.